Hadirin dan tamu undangan, kami mohon kesediaannya untuk berdiri dan mari kita bersama-sama berikan sambutan yang paling meriah untuk kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Boleh kita berikan sambutan yang paling meriah untuk beliau, Bapak Ibu? Hadirin dan tamu undangan, baik untuk rekan-rekan wartawan, kami persilakan untuk kembali ke tempat karena rangkaian acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan. Selamat datang kami ucapkan di Integrated Terminal Wayame Ambon, Provinsi Maluku. Perkenalkan, nama saya Cica Syakur, bangga sekali dapat menjadi pemandu acara di hari ini tanggal 18 Desember 2024 dalam acara peresmian 9 penyalur BBM satu harga klaster Maluku. Sebelum kami memulai seluruh rangkaian acara, izinkan kami untuk terlebih dahulu menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah hadir di tengah-tengah kita siang hari ini. Yang terhormat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang kami hormati Penjabat Gubernur Maluku, Bapak Sadali I, MSI IPU, beserta jajaran pemerintah Provinsi Maluku. Yang kami hormati Kepala BPH Migas, Ibu Erika Retnowati beserta jajaran. Yang kami hormati, Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Bapak Dadan Kusdiana. Yang kami hormati, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Bapak Rifa Siahaan. Yang kami hormati, VP Government Assignment PT Pertamina Persero, Ibu Ririn Marisa. Yang kami hormati Eksekutif General Manager Pertamina Maluku Papua, Bapak Sunardi. Dan tentunya seluruh hadirin dan tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara peresmian 9 penyalur BBM satu harga klaster Maluku. Boleh kita dengarkan suara tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu sekalian? Terima kasih untuk semangatnya yang begitu menyala siang hari ini.
hadirin dan tamu undangan, program peresmian BBM Satu Harga ini merupakan kebijakan penyeragaman harga resmi bahan bakar minyak atau BBM di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses atau tertinggal, daerah-daerah terdepan atau terluar di wilayah Indonesia, dan tentunya kebijakan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah dalam mewujudkan keadilan ketersediaan distribusi dan keadilan harga di bidang energi. Dan perlu kami sampaikan pula bahwa kegiatan peresmian BBM Satu Harga ini juga menjadi salah satu kegiatan carbon neutral event, di mana kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dalam rangka mendukung net zero emission di lingkungan Pertamina Group. Untuk itu boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk dedikasi dari PT Pertamina Persero. Baik, Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan, marilah bersama-sama kita mulai seluruh rangkaian acara pada siang hari ini dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Agar agenda kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan segala tujuan-tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dengan baik, maka marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, memohon berkah kepada Yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga doa-doa baik yang telah kita aminkan bersama diijabah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, mari kita mengawali rangkaian acara pada siang hari ini dengan bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala BPH Migas kepada Ibu Erika Retnawati. Disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kami hormati Bapak PJ Gubernur Maluku, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Bapak PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tenaga ahli Menteri Bidang Tata Kelola Hilir Migas Kementerian SDM, para pejabat bupati atau yang mewakili, kemudian Direktur Utama PT Pertamina Persero atau yang mewakili
Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kemudian juga Bapak Menteri, sekalian saya laporkan di sini hadir juga perwakilan dari Pengamat Gunung Api dan juga perwakilan dari Inspektur Tambang. Bapak Ibu hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas perkenannya kita diberikan nikmat sehat dan diberi kesempatan pada acara peresmian penyalur BBM satu harga yang kali ini akan diresmikan sebanyak 31 penyalur BBM satu harga. Bapak Menteri dan hadirin yang saya hormati, untuk menjamin ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah NKRI, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM nomor 36 tahun 2016 telah mengamanatkan kepada BPH Migas untuk mengawal pelaksanaan program BBM satu harga melalui penugasan kepada Badan Usaha Penerimaan Penugasan untuk melaksanakan pembangunan penyalur BBM satu harga pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan. Roadmap pembangunan penyalur BBM satu harga sampai akhir 2024 ini adalah sebanyak 583 penyalur dan alhamdulillah sudah dapat diselesaikan sampai saat ini. Dan BPH Migas secara konsisten sejak tahun 2017 mengawal pelaksanaan pembangunan penyalur BBM satu harga agar target dapat tercapai. Sedangkan untuk tahun 2024 sendiri, targetnya adalah sebanyak 71 penyalur BBM satu harga yang pada tanggal 30 Oktober 2024 telah dilaksanakan peresmian BBM satu harga untuk tahap 1 sebanyak 40 penyalur secara serentak yang dipusatkan di 4 lokasi, yaitu di Kota Ternate, Kota Padang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dan pada peresmian tahap kedua ini akan diresmikan 31 penyalur BBM satu harga yang serentak akan diresmikan nanti oleh Bapak Menteri di lokasi ini di Integrated Terminal BBM PT Pertamina Persero Wayame, Kota Ambon, di mana di klaster Maluku ini terdapat 9 penyalur BBM satu harga. Kemudian peresmian ini juga terhubung dengan 3 lokasi lainnya, yaitu yang pertama adalah di Terminal BBM PT Pertamina Persero Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, yang akan diresmikan sebanyak 10 penyalur BBM satu harga. Kemudian lokasi SPBU BBM satu harga nomor 5685334 Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebanyak 6 penyalur BBM satu harga. Kemudian SPBU BBM satu harga nomor 162-62119 Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, 6 penyalur BBM satu harga. Dan dengan nanti akan diresmikannya 31 BBM satu harga ini, maka seluruh target tahun 2024 telah tercapai. Dan pada hari ini mohon kiranya Bapak Menteri berkenan untuk meresmikan ke-31 penyalur BBM satu tersebut untuk seluruh lokasi secara serentak. Nanti Bapak bisa juga interaktif dengan lokasi-lokasi lainnya. Dan sebagai informasi tambahan dapat kami sampaikan bahwa untuk Provinsi Maluku sendiri telah terbangun sebanyak 35 penyalur pada periode 2017 sampai 2024. Atas terbangunnya penyalur BBM satu harga dan terselenggaranya acara ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak PJ Gubernur Maluku, kemudian juga pada para Bupati, Pertamina Persero dan juga Pertamina Patraniaga, dan juga semua pihak yang terlibat. Semoga dengan beroperasinya penyalur BBM satu harga ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erika Retnowati, Kepala BPH Migas, untuk sambutan yang telah disampaikan. Hadirin dan tamu undangan, dengan semangat membangun negeri
dan memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Inilah program BBM Satu Harga. Saudara-saudara sekalian, kita juga harus swasembada energi. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Dahulu di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, harga BBM melambung tinggi. Keterbatasan stok membuat masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam untuk kebutuhan energi. Ekonomi rakyat kecil tertekan, peluang usaha terbatas, dan mimpi pemerataan terasa jauh dari harapan. Namun kini semuanya telah berubah. Dengan hadirnya program BBM Satu Harga, kini masyarakat di seluruh pelosok negeri bisa merasakan harga BBM yang sama, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Tahun 2024 ini menjadi tonggak sejarah ketika target 100% penugasan pemerintah berhasil diraih. 573 penyalur BBM Satu Harga kini telah tersebar di pegunungan Papua, di perbatasan negara pedalaman Kalimantan, serta di pulau-pulau dan daerah 3T lainnya, seperti di pelosok Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dengan adanya BBM Satu Harga ini, kegiatan masyarakat dengan lancar dan baik, ekonomi juga berjalan dengan baik. Alhamdulillah sekarang kan lebih murah, jadi masyarakat juga lebih terbantu begitu. Dengan adanya BBM ini, syukur alhamdulillah saya lebih meringankan ya. Ke sana kemari, jualan apa saja, pulang singgah. Senang karena pengisian sudah ada di tempat ini, meringankan. Keberhasilan program ini adalah bukti komitmen pemerintah dalam mewujudkan keadilan energi. BBM Satu Harga adalah langkah nyata untuk mendukung pemerataan ekonomi dan pembangunan bangsa. Banyak-banyak mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden, Bapak Menteri, BPH Migas dan juga Pertamina seluruh Indonesia. Makasih banyak. BBM Satu Harga bukan sekadar program, tapi wujud nyata keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersama, kita melangkah menuju masa depan yang lebih cerah demi terciptanya swasembada energi di tanah air Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk video yang baru saja kita saksikan Bapak Ibu, yang menunjukkan kerja keras tulus yang tentunya diberikan untuk Indonesia Jaya. Hadirin dan tamu undangan, selanjutnya kami mengundang dengan hormat penjabat Gubernur Maluku untuk menyampaikan sambutannya kepada Bapak Sadali I MSI IPU, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Balila Dilea beserta seluruh jajaran. Yang terhormat Kepala BPH Migas Ibu Etika Retnowati beserta Komite BPH Migas, Forkopimda Provinsi Maluku yang berkenan hadir, ada Pak Pangdam, ada mewakili Pak Kejati, Pak Kabinda, Pak Pengadilan Tinggi dan lain sebagainya. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Bapak Krifa Sihan, pimpinan Pasekda beserta pimpinan OPD, ke para Dewan DPRD, para anggota Dewan yang berkenan hadir, hadirin insan pers tamu undangan yang berbahagia yang tidak sempat kami sebut satu persatu,
namun tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu semua. Sebagai wujud pengakuan adanya kekuasaan ilahi Rabbi, izinkan kami mengajak Bapak Ibu semua, marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar, atas segala limpahan rahmat, karunia, serta izin Allah Juala. Kita semua masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka menghadiri peresmian penyaluran BBM satu harga di wilayah Maluku pada siang hari ini. Atas nama pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Maluku, kami menyambut baik dan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri SDM, Pertamina Patra Niaga, dan Direktur Utama PT Pertamina yang hari ini telah kita sama-sama saksikan nanti akan diresmikan BBM satu harga. Ini adalah suatu tindakan nyata dalam memberikan akses energi yang adil dan merata, menghilangkan disparitas harga BBM terutama pada daerah-daerah 3T. Sebagai katalisator pembangunan ekonomi dan infrastruktur di wilayah terpencil, dengan keberadaan SPBU ini menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Tidak hanya menjawab kebutuhan dasar masyarakat, tapi juga membuka peluang usaha baru dalam rangka pertumbuhan ekonomi di Maluku ini. Kami berharap seluruh pihak, pemerintah pusat, Pertamina, dan hingga penyalur, kita berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Mari kita pastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri dengan kesibukan yang begitu tinggi, sempat meluangkan waktu hadir di Provinsi Maluku ini dalam rangka meresmikan apa yang menjadi kebutuhan kita ini. Memang Maluku ini dengan geografis laut 92,4% sangat sulit bagi kita untuk melakukan langkah-langkah pendistribusian BBM dan infrastruktur lainnya. Hari ini kita semua berbangga hati, bersyukur karena dengan hadiran Pak Menteri beserta Patra Niaga dan pihak Pertamina lainnya, kita sudah dapat sedikit bersenang gitu ya. Apa yang kita cemas-cemas sudah terjawab hari ini. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan saja sebelum kami mengakhiri. Kami ajak Bapak Ibu semua, mari kita berikan aplaus kepada Pak Menteri beserta jajaran yang sudah jauh-jauh datang dari. Pak Menteri ini orang Maluku. Dari kalau status kewarganegaraan itu ada dilihat dari dua sisi. Apatridi di mana seorang warga negara dilahirkan, dan bipatridi di mana seorang warga negara dibesarkan. Pak Menteri ini lahir di Maluku, tepat di Pulau Banda, lahir satu kampung sama saya di Banda. Tapi Pak Menteri dibesarkan, maksudnya sukses itu di Papua. Jadi rasa tanggung jawab Pak Menteri ini juga kental dengan orang Maluku. Sebelum mengakhiri, saya ingin membaca dua buah pantun sebagai penyemangat. Makan nasi dengan ikan teri, makin nikmat tambah sambal terasi. Alhamdulillah Pak Balil datang lagi. Sekarang kita akan menikmati BBM satu harga. Yang kedua, naik gunung api di Pulau Banda. Singgah di Pulau Hatta makan kelapa muda. Hari ini kita perlakukan BBM satu harga untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Sadali I selaku penjabat Gubernur Maluku untuk sambutan yang telah disampaikan. Hadirin dan tamu undangan, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Bahlil Lahadalia, disilahkan dengan hormat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pejabat Gubernur Provinsi Maluku Pak Sadli dan seluruh Forkopimda, ada Pak Pangdam, Pak Sekda dan perwakilan dari Kejati, BIN, Polda, semua. Yang saya hormati Kepala BPH Migas, saya didampingi oleh Sekjen SDM yang juga merangkap sebagai PLT Dirjen Migas. Jadi sama-sama Pak Direktur Patraniaga Niaga Pertamina, Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu. Izinkan saya untuk pertama-tama saya harus mengajak kita semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat kasih sayangnya pada hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mengikuti peluncuran peresmian dari total program BBM Satu Harga pada 2024 yang jumlahnya total itu sekarang sudah mencapai 571 ya Bu ya. Dan hari ini sudah kita resmikan kurang lebih sekitar 31 lokasi. Bagi saya hari ini bukan hanya persoalan peresmian, tapi ini adalah pulang kampung. Saya sejak dilantik jadi Menteri SDM, baru kali ini saya balik dan meresmikan acara resmi atas nama Menteri SDM di tempat di mana saya lahir, yaitu di Provinsi Maluku. Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan beberapa hal penting atas arahan dan perintah Bapak Presiden. Bapak Presiden itu punya program di Astacitanya itu minimal ada 4 yang menjadi program utama, yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan makanan bergizi. Bagi Bapak Presiden, 4 hal inilah yang harus kita lakukan dan membutuhkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat dari Aceh sampai Papua. Terkait dengan hal ini, Bapak Ibu semua, kita tahu bersama bahwa lifting kita minyak satu hari itu 600.000 barel per day. Konsumsi kita sekitar 1.500.000 sampai 1.600.000 barel per day. Kita impor kurang lebih sekitar 900 sampai 1 juta barel. Nah, kalau seperti ini, kemudian tidak ada kebijakan pemerintah untuk kita dorong dengan satu harga, maka akan terjadi ketimpangan. Bapak Presiden tidak ingin ada ketimpangan. Baik Bapak Presiden terdahulu maupun Bapak Presiden Pak Prabowo berpandangan bahwa urusan rakyat adalah yang paling utama untuk kita selesaikan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu semua, terkait dengan hal itu, maka BPH Migas yang mendapat mandat secara konstitusi untuk menjabarkan pikiran-pikiran besar dan program-program pemerintah dalam mendorong BBM Satu Harga. Kita tahu bahwa tidak akan mungkin ada sebuah pertumbuhan ekonomi yang baik di daerah kalau tidak tersedianya BBM dengan harga yang terjangkau. Secara kebetulan saya dibesarkan dan berproses di daerah-daerah terpencil. Di Papua katakanlah begitu, di tahun 2007 ketika saya masih jadi pengusaha, harga BBM di Wamena itu 25.000, 27.000 sampai 30.000. Bahkan kalau cuaca jelek, nggak bisa pesawat masuk, itu harga BBM bisa sampai dengan Rp35.000 waktu itu. Sementara solar di Jawa atau di daerah-daerah di mana ada sumber-sumber minyak dan ada SPBU, itu harganya waktu itu cuma 7.000. Berapa puluh kali lipat itu coba bayangkan. Tapi sesungguhnya daerah-daerah 3T ini Pak Pangdam itu orangnya baik-baik, sabar-sabar. Harga minyak naik, diam, tenang aja mereka. Yang penting mereka bisa hidup baik. Tapi kalau daerah lain harga minyak naik Rp200, udah pada ribut semua. Jadi sesungguhnya
kesabaran orang-orang saudara-saudara saya di daerah 3T harus jadikan contoh kepada saudara-saudara saya yang lain yang ada di Republik ini. Nah, waktu berjalan, tahun berganti, dan hari ini kita sudah memasuki akhir daripada tahun 2024. 31 titik kita akan resmikan BBM satu harga. Dengan demikian maka harga BBM di kota yang notabene-nya subsidi, ya Ibu Kepala BPH ya, itu akan sama dengan harga BBM yang di daerah-daerah sekalipun terpencil yang titiknya sudah kita resmikan pada tahun-tahun kemarin dan sekarang. Ini adalah sebagai bentuk upaya kehadiran pemerintah dalam menjamin ketersediaan bahan bakar. Supaya apa? Aktivitas ekonomi bisa jalan. Perputaran ekonomi bisa terjadi. Ketersediaan terhadap BBM bisa terjadi. Saya ingin menyampaikan tadi sebelum saya ke sini, saya mengecek BBM untuk nelayan. Di sana mereka sangat senang karena prosesnya sudah ada. Tapi ada juga masukan bahwa untuk minyak tanah kita kuotanya di Maluku khususnya di Ambon tidak cukup. Nah, sekedar laporan kepada teman-teman, Pak Gubernur, tadi saya sudah rapat sama BPH Migas, sama Pertamina, kuota untuk minyak tanah nanti di Maluku kita akan tambah agar kemudian tidak lagi menjadi antri. Ya, jadi jangan lagi ada yang tadi datang bilang jangan sampai dipikir bahwa Menteri SDM nggak mikir Maluku. Udah tadi begitu kalian ngomong, saya udah langsung rapat. Itu yang orang Papua bilang, adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca. Kira-kira begitu. Jadi untuk minyak tanah, udah kita nanti akan tambah. Ini juga ada bagian-bagian, sebagai bagian daripada kehadiran dan respon cepat pemerintah dalam memenuhi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Tadi juga saya berbicara dengan GM Pertamina sama Pak Direktur Utama Patra Niaga sebagai penyalur daripada BBM. Alhamdulillah untuk Natal dan Tahun Baru persiapan BBM kita untuk Maluku dan Papua itu aman. Jadi yang mau Natal masuk ke gereja masuk aja, jangan pikir-pikir BBM. Clear. Ya, jangan pada saat menyanyi malam sunyi gelap masih pikir jangan-jangan listrik mati gara-gara tidak ada BBM. Itu nggak boleh lagi ada pikiran begitu. Karena saya datang untuk memastikan karena di Wayame ini sebagai sentra distribusi minyak untuk kawasan timur. Termasuk di Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Tengah, semuanya dari sini. Maluku Utara. Nanti kalau ada yang tidak clear berarti GM Pertamina yang kita akan minta pertanggungjawabnya. Saya tadi lihat mukanya sudah kayak orang Ambon. Tapi bahasanya logatnya kok logat Jawa. Saya cek, kau ini orang apa sebenarnya? Saya orang Jawa Timur, Pak. Wah, berarti kau sudah orang Maluku dan Jawa Timur juga kelihatannya. Jadi saya terima kasih atas kerjasama dari teman-teman Pertamina. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman Pak Forkopimda. Tadi saya sudah ngecek juga sekaligus ketersediaan listrik untuk Natal dan Tahun Baru untuk Ambon dan sekitarnya. Alhamdulillah karena kita sudah mempunyai PLT Terapung itu menyiapkan 60 megawatt. Jadi total kapasitas terpasang sekarang ada 100 megawatt, yang terpakai hanya 60 sampai 70, jadi masih ada saving kurang lebih sekitar 30 sampai 40 megawatt. Jadi saya dapat pastikan juga listrik di Ambon dan sekitarnya insya Allah aman menjelang Natal dan Tahun Baru. Ini tadi hujan-hujan saya ke sana ngecek. Dan untuk di distribusi BBM untuk nelayan-nelayan juga insya Allah clear. Dengan demikian maka saya seizin Bapak Ibu semua, hari ini kita meresmikan 31 titik untuk lokasi minyak BBM satu harga. Dan ini sekali lagi adalah perintah Bapak Presiden, harus kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sekalipun tidak secara total semuanya kita lakukan, tapi kita bertahap untuk melakukan itu. Karena kalau tidak kita bertahap, tidak pernah ada orang lahir langsung tiba-tiba lari. Atau orang lahir tiba-tiba langsung sekolah S1. Pasti SD dulu, SMP, SMA. Jadi ini kita lakukan berlahan-lahan yang insya Allah membutuhkan waktu ke depan untuk kita bisa selesaikan. Saya pikir hanya itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Izinkan saya sekaligus untuk meresmikan. Sekarang atau nanti? Oh, saya kirain langsung ucapkan, ternyata penandatanganan. Dengan demikian, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. 3, 2,